Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Ustaz Zulkarnain beserta pengurus masjid yang lain, imam kita Ustaz Sulaiman, Ustaz Asep, orang tua kita Haji Saifuddin, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah masjid yang saya hormati, puji syukur kita panjatkan kehadirat ilahi Robbi atas segala nikmat, banyak betul. Salah satu dari sekian banyak nikmat itu adalah diberinya kita kekuatan, kesempatan dan izin di tengah-tengah aktivitas kita untuk bisa hadir di sini dalam rangka menunaikan kewajiban kita, yaitu sholat subuh berjamaah, diteruskan ta'lim wa ta'allum. Kita berdoa mudah-mudahan amal ibadah kita yang telah sedang fa insyaallah akan kita lakukan mendapat bimbingan dan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat teriring salam tidak lupa pula kita haturkan ke junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum mulai khusyuk baca Fatihah, kita khususkan buat pengarang kitab, guru dan orang tua. Nanti kalau saya diam sebut nama orang tua, guru yang sudah mendahului, kita berdoa mudah-mudahan beliau semua diampuni dosa, diterima amal ibadah, dijadikan kubur mereka semua raudhah miriyadil jannah. Dan bagi guru orang tua yang masih ada, yang masih hidup, ya Allah panjangkan usia mereka dalam taat, berikan kekuatan iman, Islam, keberkahan ilmu fid dini wad dunya wal akhirah untuk diri, keluarga dan juga orang banyak, dan kita yang mengaji subuh kali ini mudah-mudahan demikian adanya. Bagi jamaah sahabat yang biasanya istiqomah hadir terus, ini subuh nggak kelihatan karena sakit, mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya. Kalau ada urusan keperluan kerjaan, mudah-mudahan Allah mudahkan, qabul, lancarkan urusan keperluan dan kerjaannya. Ala hadhihi niyyah liridhatillah ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ikhwanihi minal anbiya wal mursalin wa azwajihi wa dzurriyyah wa ahlil baitihi wa ashabihi la siyamal khulafai rasyidin wa an kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Summa ila arwah abaina wa ummahatina wa jadadina wa al masyayikhina wa arifina wa ustadina wa li ashabiku alaina wa liman ahsana ilaina wa li jamil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wa ahli ta'atika ajma'in fi bahri wa barrika fi masyariqil ardi wa maghribiha min awalid dunya ila yaumiddin. Wa khususan al imam Muhyiddin Abi Zakaria Yahya bin Syaraf an-Nawawi Syafi'i nafa'ana bi ulumihim fitrain lana walil muslimin. Wa khususan ila arwah jasma'in. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Muallif rahimahullah wa bi ulumihi wa fa'f alaina min barakati fitrain. Kata ketua, bab 8 udah habis katanya. Sekarang al-babut tasi'u, bab ke-9. Iya, saya pikir megang kitab atau mohon maaf. Mohon maaf. Bab 9. Berarti ngaji kuping aja ya. Al-babut tasi'u, bab ke-9. Fi katabati Qur'ani wa ikramil mushafi. Di dalam penulisan Quran wa ikramil mushafi, dan memuliakan mushaf. Insyaallah ini subuh kita akan ngebahas tentang
sejarah pengkodifikasian Al-Quran. Tapi ini ngaji pertama ya, habis puasa ya. Oh iya, saya belum bilang minal aidin wal faizin. Taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim. Biarin, udah masuk di bulan apa ini? Dzulhijjah. Emang baru pertama ya? Jadi kalau Bapak Ibu cari kalimat minal aidin wal faizin dalam literatur keislaman klasik mungkin boleh jadi nggak nemu. Kalau taqabbalallahu minna wa minkum nemu dah di Fathul Bari ya. Jadi lu sahabat kalau pulang perang bilang begitu. Nah, Indonesia emang unik ya, yaitu minal aidin wal faizin. Tapi tentu ada datanya, Jadi nggak moro-moro ada. Bahkan Nabi ada sabdanya, walaupun kata tetangga lemah. Habis perang Badar kan salah satu perang terdahsyat ya. Nabi bilang begini, roja'na min jihadil asghar ila jihadil akbar. Padahal habis perang Badar kok kembali dari jihad kecil, dia kata kecil. Makanya minal aidin tuh. Aid kan artinya kembali. Jadi apa jihad besar ya Rasulullah? Jihadun nafsi, begitu ya, au kama qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Pulang dari perang Badar bilang begitu, padahal dahsyat betul itu perang. Intermezzo sedikit. Kenapa berat? Karena umat muslim cuman 313 ya jumlahnya. Orang kafir 1000 lebih. 300 lawan 1000 berarti berbanding berapa tuh? Iya, ada yang 1 orang lawan 7 ada. Kalau 1 lawan 7, 1 lawan 1 berarti ada yang 1 orang dikerubutin 7, ada 1 orang yang dikerubutin 4, ada 1 orang lawan 1, ada 1 lawan 3. Karena 300 kali 1000 berarti 3 kali lipatnya ya. Ya Bu, 300.000 kali 3 berapa? Tuh apal kalau duit mah ya. Tapi kalau 300.000 kali 3 900 ya kata. Iya kayak. Saking dahsyatnya Rasulullah angkat tangannya. Allahumma in tukhlik hadhil isobah. Ya Allah, kalau ini pasukan hancur, kau nggak bakalan disembah selama-lamanya. Akhirnya turun pasukan malaikat yang ngebantu pasukan muslim Badar, akhirnya memperoleh kemenangan. Itu konon saking dahsyatnya itu perang ya. Jadi banyak doa-doa yang, apalagi perang Uhud, perang itu banyak doa-doa yang terukir disusun oleh ulama. Bapak Ibu pernah dengar Hizbun Nasr gak? Dulu pejuang Indonesia lawan Belanda, andalannya itu Hizbun Nasr. Bahkan ada doa waktu berpekar nyamuk perang, ada namanya sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas. Karena pasukan muslim itu dikit mulu, jadi diremehin, mana pasukan muslim cuman segitu. Akhirnya dipantatin, kurang lebih begitu dah. Akhirnya Sa'ad bin Abi ngambil anak panah, Allahumma zalzil aqdamahum, Allahumma sattid samlahum, dan sebagainya. Akhirnya didengar sama Rasulullah tuh doanya Sa'ad, salah satunya contohnya. Nah, Rasulullah bersabda, ya Allah kabulkan doa-doa yang dimunajatkan oleh Sa'ad bin Abi Waqqas. Nah, itu doa-doa disusun di Hizbun Nasr. Ustadz, datanya di kitab apa itu? Di kitab Al-Luma fi Asbabil Wurudil Hadis karangan Imam Jalaluddin As-Suyuti. Nah, perang Badar juga doa-doanya disusun ulama. Karena dahsyat betul ya. Sekarang kalau perang Badar kalah muslim, ya udah nggak ada Islam. Makanya saking dahsyatnya Rasulullah angkat tangannya, ya Allah kalau kita kalah ini udah nggak ada yang sholat lagi dah gitu. Saking dahsyatnya. Akhirnya memperoleh kemenangan. Makanya saya dulu ngaji di pesantren, konon katanya kalau ibu apal tuh pejuang Badar, Rasulullah, Hamzah, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Utsman,
dicatat di kertas putih tanpa garis, ditulis dengan tinta hitam, tempel di depan pintu. Santet nggak berani masuk katanya, begitu katanya. Saking ngerinya ngelihat ada daftar pejuang Badar. Walaupun yang ngirim santetnya Ki Gendeng Pamungkas. Ki Gendeng Pamungkas ketua santet ya. Iya, bukan hanya ada ketua advokasi Indonesia, santet ada ketuanya. Nah, jadi saking takutnya serem. Bahkan dulu ada selawat namanya selawat Badar, buat naikin nyali. Jadi ibu kalau hatinya kecil banyak baca selawat Badar, begitu katanya. Iya, tawassalna bi bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil bad. Itu yang sholatullah, terus tawasalna bi bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin wa ahlil bad ya Allah. Ulama Banyuwangi NU konon katanya di Jakarta yang mempopulerkan gurunya orang Betawi. Orang Jakarta siapa? Habib Ali Abdurrahman Al-Habsyi Kuitang. Tahun 60 Gestapo, PKI kan luar biasa tuh PKI propagandanya. Hati orang Islam jadi kecil. Akhirnya disuruh banyak-banyakin baca itu selawat biar gede hatinya. Jadi nggak penakut, nyalinya nggak kecil. Ibu tahu gak pasukan harakiri? Di Jepang ada pasukan namanya harakiri. Saking gede hatinya, dia bisa bawa bom masuk ke kemah musuh meledak. Kalau naik pesawat, kalau udah pesawatnya udah hancur, dia arahin aja ke musuh. Saking gede hatinya. Dia konon katanya tiap pagi bilang begini, aku menang gitu katanya. Jadi terdoktrin. Nah kita umat Islam punya, yaitu doa-doa. Nah kalau kata ulama, makanya kemarin juga tuh waktu gonjang ganjing Jakarta, gubernur Jakarta, kan ulama Betawi Jakarta suruh rame-rame baca selawat Batawiyin namanya, selawat asgilin di masjid, di musola, minta pertolongan lewat selawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghili zalimin bil zalimin. Rame-rame sekali lagi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghili zalimin bil zalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya doa kita andalannya doa. Akhirnya turun malaikat tuh di perang Badar, 300 ya jumlahnya. Ada film judulnya 301 Spartan ya. Nah, itu katanya nyontek ya dari heroiknya pejuang Badar. Nah, emang bersejarah betul. Rasulullah bilang roja'na min jihadil asgar ila jihadil akbar. Kita baru pulang dari perang kecil menuju perang yang dahsyat, jihadun nafsi. Makanya ada kalimat minal aidin wal faizin. Intermezzo sedikit, itu kalimat bukan kalimat sempurna ya. Jadi kalau bapak belajar nahu, kalau di pesantren tuh belajar nahu, yang pertama kali disodorin kitabnya namanya Aj-Jurmiyah namanya. Buka kitabnya, bab pertama, teks pertama, al-kalamu huwa lafzul murakabul mufidu bil wad'i. Jadi pelajaran pertama namanya kalam itu harus memenuhi 3 syarat. Yang pertama
lafat, yang kedua mufid, yang ketiga murokaf, dan wado itu berbahasa Arab. Nah, minal aidin wal faizin nggak memenuhi syarat jadi kalam, karena kurang atu. Apa kurang? Yang kurang apa? Kalau bisa jawab boleh pulang. Hah? Apa yang kurang? Minal aidin wal faizin, bahasa Arab udah, murokab udah, berlafat udah. Lafat itu as-sautul mustamilu ala ba'dil hurufil hijaiyah. Udah dapat. Minal aidin wal faizin. Murokab iya, jadi 2 kata atau lebih. Wado iya. Berarti yang kurang apa? Kan ada 4 syarat kalam. Jadi minal aidin itu wal faizin kurang atu. Apa namanya? Mufid. Nah, berarti minal aidin wal faizin bukan kalimat yang sempurna. Jadi ada yang hilang. Apa yang hilang? Faedah. Apa maknanya? Oh, kata ulama ada kalimat yang dibuang. Yang kalimat yang dibuang, Allahumma ja'alna minal aidin. Kalau tiba-tiba minal aidin wal faizin, apa maknanya? Minal aidin termasuk orang kembali, wal faizin dan orang yang menang. Allahumma ja'alna, baru mufid tuh kalimat. Jadi memang orang Indonesia unik. Kayak takjil. Takjil itu kan dari ajjala yu'ajjilu takjilan, menyegerakan berbuka, namanya takjil. Sekarang orang kalau mau kemana lo? Nyari takjil, berubah jadi makanan. Ya tapi nggak apa-apa, Indonesia emang begitu unik. Kayak hafiz. Dulu kalau kita dengar kalimat hafiz berarti hafal hadis beserta sanadnya, jumlahnya kurang lebih 100.000 apa 300 Bu. Tapi sekarang di Indonesia kalau ada orang depannya ada hafiz atau titelnya hafiz, berarti apa tuh? Hafal Quran. Kapan itu? Begitu. Tapi nggak apa-apa, kayak selawat badar. Selawat badar kan buat perang ya. Ini mah arisan baca selawat badar, habis sholat salam-salaman selawat badar, habis akad nikah selawat badar. Jadi diajak perang mulu. Ya kalau habis nikah sih pas, karena malamnya kan perang. Jadi selawat ya gitu. Ya minal, ya itu saya minal aidin wal faizin, taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Terus ke teks berarti al-babut tasi'u, bab yang ke-9 dalam tadi apa? Kata batil Quran wa ikramil mushafi. Kita insyaallah subuh-subuh membahas tentang penulisan Quran dan bab memuliakan Quran. I'lam, ketahuilah olehmu, insya Allah dikit lagi hatam. Ntar kalau Allah takdirin ngaji lagi, amin. Allah takdirin usia kita panjang, amin. Kalau bisa megang kitab atu-atu ya. Kalau bisa, ntar kalau udah keras. Apa yang murah kayak Sapinah. Sapinah kan 3.000 tuh kalau beli langsung. Kalau online mahalan. Apa takrib, apa kitab hadis yang lain. Sepakat Bu ya. Karena memang kalau ngaji itu mata juga kudu ngaji, jangan kuping doang. Mata ngelihat kitab, kuping dengerin. Jadi semua organ tubuh nanti minta pertanggungjawaban sama Tuhan nanti di yaumil kiamah. Jadi kalau bisa megang kitab ya, mau ngerti nggak ngerti pegang ya, ntar ya. Sama kayak baca Quran, bapak ibu nggak ngerti, ya walaupun tidak sama dengan Quran, insya Allah ada faedahnya. Jadi kalau kita hatam, insya Allah ganti kitab kan ya, insya Allah kalau Allah takdirin, kalau umur kita panjang, antar megang kitab ya. Sepakat ya Bu? Iya, nggak apa-apa. Udah segini Ustadz, nggak apa-apa. Nuntut ilmu kan nggak ada batasan umur. Bahkan kalau kita pengen nyelesain kitab, Allah catat tuh, umur jadi dipanjangin lagi. Makanya profesor tuh udah tua-tua nggak mati-mati karena niatnya nuntut ilmu terus. Karena salah satu fadilah nuntut ilmu umur dipanjangin. Ya Allah, saya niat ngaji, ngatamin kitab di Murtado.
yang ditakdirin bulan besok mati, karena itu dia mau ingin ngatamin kitab, panjangin umurnya, panjangin gitu. Bener ya, nanti besok kalau Allah takdirin kita megang kitab ya, mau paham nggak paham lihat gitu. Untuk sekarang sementara ngaji kuping dulu ya. Ya. I'lam, ketahuilah olehmu, annal Qur'ana, sesungguhnya Quran, al-aziza, yang aziz, yang agung, karena ada itu Quran, mu'allafan fi zamanin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Quran tuh mushaf yang 30 juz itu zaman Nabi udah ada. Mu'allafan, disusun, tersusun zaman Nabi. Turun ayat dicatat sama sahabat, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Turun ayat wa minan nasi dicatat. Turun ayat li ila fi quraisyin ila fihim rihlatas syita'i was-shaif dicatat. Emang hadis nggak dicatat, emang ada larangan dari Nabi. Jadi kalau Quran catat, kalau ucapan Nabi nggak dicatat. Supaya apa? Supaya nggak ketukar. Kan bahasanya sama, ya, bahasanya sama. Nah, Nabi melarang mencatat hadisnya. Intermezzo, sejarah juga. Ini kita membahas sejarah penulisan Quran. Ya tentu Quran dan hadis. Hadis saya singgung dikit. Nah, kalau hadis nggak dicatat, jadi nggak ada kitab hadis, nggak ada. Sekarang kan kita baca kitab hadis tuh. Dulu zaman baca mushaf, zaman Nabi udah ada. Kalau hadis nggak ada. Terkodifikasi hadis kurang lebih 200 tahun setelah Rasulullah wafat baru ada. Bayangin 200 tahun ibu, baru ada hadis tuh pengkodifikasian. Insya Allah tepatnya di zamannya Umar bin Abdul Aziz. Ibu kenal Umar bin Abdul Aziz, anaknya Haji Duloh? Ini Umar bin Abdul Aziz itu khalifah di zaman Bani Umayyah. Berpusat di Damaskus, puncak kejayaannya konon di zamannya Umar bin Abdul Aziz. Nah, Umar bin Abdul Aziz ini presiden, khalifah, yang katanya jujurnya nggak ketulungan. Kan biasanya nggak ketulungan bangornya ya. Dia bangor batu, bangornya nggak ketulungan. Nih Umar bin Abdul Aziz, jujurnya, amanahnya, insya Allah waliyun min auliyaillah. Bahkan saking luar biasanya Umar, ulama ada yang menobatkan beliau jadi khalifah ar-rasyidun yang kelima. Khalifah kan ada 4, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, 4 tuh disepakati. Ada ulama yang nambahin, 1 lagi tambahin, namanya Umar bin Abdul Aziz. Itu waktu diangkat jadi presiden, Bu, bininya kan lebih dari 1. Itu cincinnya diambil-ambilin, cincinnya, kalungnya disetor ke negara. Ibu lakinya jadi RT, kira-kira mau begitu cincinnya diambil? Cincinnya, gelangnya, giwangnya, antingnya. Ya bang, lu baru jadi RT, cincin gua hilang, apalagi jadi RW. Ngomong-ngomong ibu, kalau ada pemilihan RT nih, yang 1 doktor S3, S3-nya di Jerman, tapi nggak mau negor orang. Nah, yang 1 SMA, tapi nyengir mulu. Kira-kira kalau dia dua-duanya nyalonin RT, ibu milih yang mana? Enggak, ibu milih yang mana kira-kira? Yang nyengir mulu ya? Iya. Buat apa S3 pinter, monyong aja nggak mau negur orang. Ini nandain bahwa ilmu terkadang posisinya harus dibawa akhlak, adab. Tapi bukan berarti ilmu itu lebih tinggi dari adab. Tetap nomor 1 ilmu. Emas di bawah meja, di bawah meja emas. Mahalan mana meja sama emas? Meja ya emas.
ambil itu meja ya. Kalau emas, Jakarta mahalan meja. Emas di bawah meja, mahalan mana? Emas. Ilmu di bawah akhlak, tetap mahalan ilmu, cuman posisinya di bawah. Makanya puasa tuh salah satu pembentukan karakter ya, adab. Makanya kalau puasanya diterima salah satunya itu, karena setiap ibadah nimbulin pesen. Bahkan barometer keterimaan suatu ibadah dilihat sejauh mana jalanin pesen. Nabi bersabda, wa ma bu'itsu li utammima makarimal akhlak. Nah, Umar bin Abdul Aziz begitu, sayang memimpin cuma 2 tahun. Makanya biasanya orang baik nggak lama-lama mimpin, meninggal dunia. Nah, di zaman beliau lah baru ada terkodifikasi hadis. Karena apa? Karena banyak hadis palsu beredar di pasar, mall belum ada mall, pasar, di tempat-tempat umum. Makan jengkol, kata tukang jengkol. Ada manfaatnya. Contoh, ini contoh, nggak ada zaman dulu. Emang dia punya jengkol di sana? Kagak ya. Jengkol ciri khas Indonesia. Jangankan di Arab, di Jawa Timur bacang aja nggak ada bacang. Bacang di sini kan banyak bacang ya, bembem. Kalau bembem ada kali, kalau bacang nggak ada. Jawa Timur saya nggak mondok lama, belum pernah nemuin bacang. Kalau jengkol ada jengkol. Apa kalau yang jadi rawon bahasa Betawi apa? Pucung ada itu rawon. Kok jadi ngomongin makanan ya, biasa dah kan subuh-subuh lapar. Jadi sampai mana tadi? Umar bin Abdul Aziz. Hadis palsu banyak yang beredar. Makan jengkol, kata tukang jengkol. Kata siapa? Hadis Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Makanlah tahu, contoh. Kata siapa makan tahu ada manfaatnya? Kata Nabi. Jangan makan tahu, makan tempe aja. Kata siapa? Kata Nabi. Beredar hadis palsu. Bahasanya sama-sama bahasa Arab. Gampang aja terdistorsi. Banyak orang nyari kepentingan melalui yang katanya hadis Nabi. Sekarang aja banyak orang partai gunain ayat sama hadis untuk meraih kemenangan. Kata partai PAN, tahu partai PAN? Kata partai PAN, pilihlah PAN karena Allah yang nyuruh. Mana ayatnya? Kulluman 'alaiha fan. Gitu katanya. Kata Golkar lain lagi, ayatnya lain lagi Golkar. Karena pohon yang ada pohon-pohonnya dah. Nah, zaman dulu juga begitu. Kepentingan itu ditambal dengan simbol-simbol agama. Nah, ini meresahkan Umar bin Abdul Aziz. Akhirnya dikumpulin ulama, panjang kalau saya cerita, keluarlah itu tuh Imam Bukhari. Nah, punya karya besar namanya Sahihul Bukhari. Beliau tuh hafal lebih dari 1.000.000 hadis. Cuman Sahih Bukhari paling 5.000 jumlahnya, 6.000. Berarti kan teliti betul Imam Bukhari. Enggak sembarangan, karena 200 tahun setelah Rasulullah meninggal baru ada tulisan itu. Berarti kan harus original. Nah, bagaimana nyarinya? Udah 200 tahun. Dalam kacamata komunikasi, Ustadz Ali misalnya, dia kan ada izin ke saya misalnya, karena emang ini ibu bisa bayangin 200 tahun ini baru seharian nih, seharian. Ustadz, ada apa Ustadz Ali? Saya nggak ngaji dulu subuh ya besok. Ngapa emang? Jempol saya cantengan. Emang cantengan Ustadz? Lihat aja jempolnya tuh dia gitu, dia kandung saya. Ya, iya deh Ustadz, saya maklum. Ngaji subuh, Ustadz Ali nggak ada. Ditanya sama Ustadz Asep,
Di mana Ustadz Ali ya? Oh, dia udah izin sama saya Ustadz Asep. Izin kemana? Nggak ngaji dulu, jempolnya cantengan. Oh gitu ya, kata Ustadz Asep. Iya. Nah sore kan, ini pagi, siang habis johor ada yang nanya. Yang nanya siapa? Ustadz Zulkarnain. Ustadz Asep nggak ngeliat Ustadz Ali, nggak tahu kata Ustadz Tamrin kakinya sakit. Tadi kan jempolnya cantengan, berubah udah jempolnya kakinya sakit. Belum ada seharian, ya ditanya lagi sama Ustadz siapa di sini? Ustadz Sulaiman, Ustadz Zulkarnain. Nggak ngeliat Ustadz Ali, kata Ustadz Asep katanya nggak bisa jalan, kakinya sakit apa saya nggak tahu tuh. Iya kayaknya nggak bisa jalan apa. Nah Ustadz Sulaiman ditanya sama Bang Haji Saifuddin, Ustadz Sulaiman nggak ngeliat Ustadz Ali? Ya kayaknya gempor dah Ustadz Ali. Enggak ya, kayaknya stroke. Padahal cantengan itu seharian Bapak, belum ada seminggu. Karena manusia itu kecenderungan pengen ngelebihin, makanya ada tabayun. Bapak bisa bayangin 200 tahun sebelumnya kayak apa sulitnya ulama mengkodifikasi ucapan Nabi, mana ucapan sahabat, sama mana ucapan. Akhirnya diteliti, berarti intinya di saya kan, intinya di Ustadz Asep kan, intinya di Ustadz Zulkarnain. Nah ini yang disebut rijalul hadis namanya. Nah itu nanti ada sanad. Kata siapa Ustadz Zulkarnain? Kata Ustadz Tamrin. Ustadz Tamrin kata siapa? Nah itulah namanya pembawa berita, rijalul hadis. Nanti ada yang ahad, ada yang mutawatir, seperti hadis Haji Wada tuh. Waktu Haji Wada kan Nabi ceramah, omongan Nabi tuh disaksikan nah itu mutawatir itu. Itu validat apa? Valid kepalitannya apa sih ya udah begitu dah ya, daripada keseriban. Kepalitannya nggak bisa dipungkiri karena yang simak disebutlah itu hadis mutawatir. Kebenarannya udah kayak Quran. Apa benar Nabi ngomong begitu? Siapa kata siapa? Kata Ustadz Asep. Nih Imam Bukhari meneliti. Kata siapa? Ustadz Tamrin. Kata siapa? Ustadz Ali. Kata siapa? Kata Ustadz Sulaiman. Terakhir misalnya Ustadz Sulaiman, mana orangnya? No orangnya dilihatin sama Imam Bukhari. Ya, sering pakai celana buntung ditutup misalnya nih contoh. Bener ini, tukang bohong apa kagak, rajin ke masjid apa kagak, karena karakter tadi. Bahkan Imam Bukhari pernah mencoret hadis yang soheh, yang katanya soheh, karena dari siapa lu? Dari Ustadz Sulaiman. Dari siapa lagi? Ustadz Asep. Dari siapa? Ustadz Tamrin. Dulu lihat Ustadz Tamrin, ternyata meludah ke arah kiblat saya. Kan nggak boleh ya, padahal itu perkara biasa, bukan perkara kita anggap sepele. Tapi Imam Bukhari melihat, wah coret, gara-gara meludah ke arah kiblat. Karena nggak bisa karakter orang ibadah itu. Jadi Bapak nggak bisa jadi rajin sholat, rajin maksiat, itu menjadi persoalan. Kan saya tadi di ujung bilang bahwa keterimaan ibadah itu dilihat dari sejauh mana dia menjalankan. Contoh sholat. Ustadz, sholat saya diterima apa enggak sih sama Tuhan? Lihat aja pesennya. Apa pesennya? Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Orang yang sholat nggak ngelakuin fahsya, nggak ngelakuin munkar. Jadi kalau ada orang sholat tapi tetap paksa, bisa jadi sholatnya ditolak. Apa sih paksa munkar Ustadz? Sama-sama ketidaktaatan, kemaksiatan. Cuman paksa lebih pada kejahatan libido, kejahatan seksual. Munkar itu selainnya. Sering ngelihat gambar-gambar gak bener di HP, bagus banget badannya ya. Ngelihat video-video, itu paksa namanya. Sering ngintip sering ngintip yang ngontrak mandi misalnya, itu paksa.
demen ngelihat yang aurat-aurat begitu. Bukan saya bohong ini, mohon maaf nih, kan laki-laki begitu deh ya. Bapak emang susah juga kalau ngikut banyak grup ya Ustadz ya. Kadang-kadang ada aja yang ngirimin yang error-error, nggak dilihat sayang ya, iya. Bapak begitu Bapak, berarti sama saya, sekelas, kita sekelas ya. Bener ini, fahsya itu semua kejahatan, kemaksiatan yang orientasinya seks. Nah itu juga begitu, ibadah juga bisa dibarometeri dengan itu. Makanya Imam Bukhari ngelihat, wah nggak bisa ini, dicoret. Saking hati-hatinya, karena dia dapat tugas untuk makanya Bukhari itu Sahihul Bukhari disepakati ulama sebagai kitab suci kedua setelah Quran. Jadi sahih, semua yang di Bukhari sahih karena kehati-hatiannya beliau. Harus dobit, harus jujur, harus amanah, nggak pernah bohong, rajin ke masjid. Nilai-nilai itu menjadi sakral ketika dia bawa sesuatu yang harus original, yang harus sakral. Dengan itulah agama bisa dipertahankan. Nah hadis memang lebih sulit. Nah ini Quran zaman Nabi udah ada, dicatat. Alama huwa fil mushaf, apa yang ada di mushaf. Jadi li ilafi ada gak dulu zaman Nabi? Ada, cuman belum terkodifikasi ya. Ini kan sejarah. Kita terusin. Al yauma, hari ini. Alama huwa fil mushafil yaum, atas apa yang mushaf hari ini zaman Nabi udah ada. Jadi nggak berubah tuh. Tulisannya begitu, original. Karena Tuhan yang jamin. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Beda sama kitab suci yang lain. Kalau masuk ke Indonesia bahasa Indonesia, kalau masuk ke Inggris berubah tuh kitab jadi bahasa Inggris. Tapi kalau Quran dari zaman Nabi ya begitu aja, itu original. Karena Tuhan, kalau nggak Allah yang jaga nggak mungkin. Makanya Allah berjanji, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Jadi li ilafi, tapi belum terkodifikasi. Habis kul huwallahu ahad, kul a'udzu birabbil falaq. Habis kul a'udzu birabbil falaq, kul a'udzu birabbin nas. Emang udah ada itu, pakemnya udah ada. Cuman belum terkodifikasi. Ntar ini sejarah kan. Sejarah penulisan. Makanya Bu, Pak, ulama menganggap sunnah kalau baca surah sesuai mushaf gitu. Allah, ibu lagi sholat, bapak lagi sholat, waladdallin, amin. Bapak baca alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Nah rakaat kedua sunnah li ilafi. Karena apa? Mushaf susunannya begitu. Berarti kalau bapak baca surah di dalam sholat ke, di luar sholat ke, sesuai dengan susunan mushaf, ada fadilah tersendiri dibanding ngacak gitu. Karena mushaf begitu susunannya. Jadi besok kalau ibu baca Al-Hakumut rakaat pertama, berarti rakaat keduanya apa? Wal asri. Kan susunannya begitu tuh. Nah itu lebih utama daripada yang lain. Bel, berarti deh ya. Terus saya itu kan, bel keluar main tuh. Ya. Jadi begitu. Jadi susunannya itu ada. Kan kemarin itu kita udah bahas tuh. Terus di Yasin, apakah ada dari zaman dulu? Ya ada, makanya dibaca di malam Jumat. Ada datanya malam Jumat. Bukannya kahfi lebih utama siang. Bentar dah. Nah jadi alama huwa fil mushafi al yaum, walakin akan tetapi lam yakun majmu'an, belum ada terkodifikasi, belum terkumpul secara utuh satu mushaf, fi mushafin, dalam satu mushaf. Balkana mahfuzon, akan tetapi terawat, mahfuz dijaga, hafal dari hafiz, fi suduril rijal, di dada sahabat-sahabat Nabi. Rijal itu laki-laki, jamak dari rojul, rojulun, rijalun, jamak taksir namanya.
Jadi jamak dalam bahasa Arab itu ada dua, ada salim, ada taksir. Nah ini jamak taksir. Taksir artinya apa sih Ustadz? Taksir artinya pecah. Jadi bentuk plural, bentuk jamak dalam bahasa Arab ada dua, ada salim, ada taksir. Salim terbagi dua, ada muannas salim, ada muzakkar salim. Ada polanya. Muslimun, satu orang muslim, bikin banyak dah. Laki-laki muslim satu, bikin laki-laki muslim banyak, tambahin aja waw sama nun atau ya dengan nun. Nah ada polanya. Muslimun jadi apa? Limuna, ya kan muslimun nih, mim, lam, sin, mim, tambahin waw dan nun atau ya dan nun. Muslimina, ini ya dan nun, ini waw dan nun. Nah ini waktu rofa, ini waktu jer atau nasob. Nah ini namanya ada polanya. Disebutlah karena dia laki-laki muzakkar salim. Muzakkar apa Ustaz? Laki-laki. Kalau perempuan namanya muannas. Muannas salim. Muslimun, satu orang laki-laki muslim, bikin perempuan muslimah banyak, tambah aja alif sama ta. Nah gitu. Muslimun jadi apa? Muslimatun. Nah, tambah alif sama ta tuh, alif ta. Nah, inilah yang disebut muannas salim. Muzakkar salim, bentuk plural ada polanya. Nah, sekarang ada satu jamak nggak ada polanya, pecah, namanya taksir. Tuh kayak masjidun, satu masjid, bikin banyak, nggak pakai waw dan nun karena itu salim. Masajidun. Rojulun, satu orang laki-laki, bikin banyak, rijalun gitu. Balkana mahfuzun fi suduri rijal, akan tetapi dihafal oleh laki-laki, sahabat-sahabat Nabi. Jadi nggak tercatat mushaf tapi nempel di sini. Hafal dari ayat pertama sampai qul a'udzu birabbin nas, sahabat semua hafal. Orang bahasa Arab gampang aja hafal. Fakana ada tawaifu minas sahabati yahfazunahu kullahu. Fakana tawaifu akan sekelompok minas sahabati yahfuzunahu kullahu. Bahkan sahabat tuh yang waktu ceramah kan jumlahnya ada berapa? 10.000 ya. Separoh daripada sahabat semuanya hafal Quran. Ada yang separoh, ada yang 30 juz. Separoh sahabat nih, apalagi Sayyidina Abu Bakar, Umar, udah mah hafal Quran. Bahkan Sayyidina Utsman konon semalaman sholat witir 1 rakaat. Sayyidina Utsman di 1 rakaat hatam Quran tuh Sayyidina Utsman Ibnu Affan. Sayyidina Utsman rakaatnya cuma 1, witirnya di dalam 1 witir hatam 1 Quran karena hafal. Makanya jangan heran kalau orang hafal. Kita dikasih waktu 30 menit, kira-kira dapat berapa juz? Ya, sejuz belum nyampe Ustadz. Tapi yang hafal Quran setengah jam bisa 7 juz. Rata-rata 3 juz. Rata-rata. Bener ini. Gimana Ustadz bacanya? Coba googling YouTube. Ada 7 jam tuh 1 kali hatam. Di YouTube tuh rata-rata 10 jam hatam. Itu bacanya murotal, bismillahirrahmanirrahim. Gimana kalau orang yang hafal Yasin sama yang nggak hafal Yasin, cepetan mana bacanya?
hafal. Nah, dihafal. Falamma kana zamanu Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu an kutila katsirun minal hamlatil Quran. Ketika Rasulullah wafat, zaman beralih ke zamannya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, wa kutila dan terbunuh katsirun kebanyakan min hamlatil Quran. Sahabat terbunuh banyak, kan tadi dihafal tuh. Akhirnya banyak yang kebunuh. Lah, kalau semuanya wafat coba gimana Quran gitu. Baru ada ide pengkodifikasian Quran. Ay khafa mautahum waqtilafi mim ba'dihim fihi. Akhirnya banyak yang meninggal, khawatir nanti ada perpecahan. Lalu timbullah ide mengumpulkan Al-Quran di zaman Sayyidina Abu Bakar. Falamma kana zamanu Abu Bakar, timbullah ide fastasara as-sahabata, lalu bermusyawarah pada sahabat kepada Abu Bakar. Isi musyawarahnya apa? Insya Allah minggu depan. Insya Allah udah cukup. Kalau kelamaan gumoh jam 6 udah lewat tuh. Jam 6 lewat. Udah nggak usah saya tanya jawab. Apa yang mau ditanyain coba. Nah, tapi kalau ada yang mau bertanya silakan. Baik berkenaan dengan tema atau di luar konteks kalau ada. Silakan kalau ada. Nggak ada udah ya, udah lapar ya. Ya kita baca Fatihah. Mudah-mudahan asbab kita ngaji Allah turunin ketetapan baik buat diri kita dan keluarga di kemudian hari. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'al wa nuraw wa hudaw. Allahumma dzakkirna min wa 'allimna min jahilna warzuq tilawatahu ana al-laili wa atrafan waj'alhu lana hujjatan ya rabbal. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah minggu besok ya, insyaallah, karena guru yang biasa katanya lagi pulang kampung atau gimana gitu. Insyaallah ya, insyaallah kita teruskan minggu besok. Karena yang ngaji saya nih sebulan penuh minggunya. Nah yang minggu ketiga kebetulan belum buka gitu. Ya makanya insyaallah saya terima. Jadi emang sebulan saya malam minggu pertama, minggu kedua sini, minggu ketiga belum buka, minggu keempat depan 98 tuh Bu. Ibu tahu kan sekolah 98 38 depannya kan Nurul Huda. Nah saya setiap minggu keempat di situ. Kalau minggu keberlama di Pasar Kambing bawah, minggu ketiga di Kelurahan bawah, belum buka dia, belum buka ya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi